Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Ma'arif, NRP 202103123108 dari 2D3 Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OJA. Teori 15. Data mining. Pokok bahasan dari teori ini adalah model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, teknik-teknik data mining. Tujuan: memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan data mining, memahami fungsionalitas data dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau KDD. Berikut latar belakang kehadiran data mining. Karena ada problema dan exploitation yang dialami akhir-akhir ini di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Namun untuk menangani transaksi sehari-hari data tersebut kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Dalam perkembangan teknologi data mining terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Discovery model berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam satu data yang besar. Yang harus diperhatikan dalam data mining adalah penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, ekspresi, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, dan proteksi dan keamanan data. Berikut tahapan dalam data mining. Ada data, seleksi, praproses, transformasi, data mining, interpretasi, dan evaluasi. Fungsionalitas dalam data mining. Mining Association Rule. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu himpunan antara item dalam bentuk A1A sampai AAN dan B1A sampai ABN. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Analisa cluster. Pada dasarnya clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas. Pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu. Misalnya, untuk menganalisa tren, suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Seperti itu. Ini teknik-teknik data mining. Jadi klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari. Market basket analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi dan atau korelasi di antara himpunan-himpunan item. Kaidah asosiasi adalah pertama kali diusulkan oleh Agrawal.
Mencari seluruh kaidah asosiasi yang menemukan kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frequent item sets dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke n akan ditemukan semua item sets yang memiliki k items, disebut k item sets. Algoritma a priori. Hitungan item set berbasis hash, reduksi transaksi, partisi, sampling. Ini ilustrasinya. Ini database TTP ke sini, interset, item set, dan Oke, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Sedangkan clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang didefinisikan sebelum berdasarkan pada prinsip konseptual clustering yang memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support menunjukkan frekuensi dari kaidah transaksi. Jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi. Karena aturan asosiasi meng-capture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang teori 15 basis data lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.